Di jantung Sulawesi Selatan, di antara puncak dan lembah, berkembang sebuah peradaban yang memahat pemahaman hidup dan mati di setiap sisi budayanya. Inilah Tanah Toraja, sebuah tempat di mana arsitektur, seni, dan ritual bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan dan dihayati. Bagaimana cara pandang dunia yang unik ini membentuk jiwa kolektif masyarakatnya? Dan apa pelajaran universal yang dapat kita temukan melalui kearifan mereka? Mari kita simak di video berikut ini. Suku Toraja adalah kelompok etnis di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan budaya dan ritual adat yang khas, terutama adat yang populer yaitu kematian Rambu Solo. Dari perspektif psikologi lintas budaya, identitas mereka dibangun secara kolektif, di mana konsep diri lebih menekankan pada kami daripada aku. Mereka hidup dalam sistem sosial yang mengutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan tanggung jawab sosial. Tongkonan, rumah adat mereka, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat musyawarah dan simbol penyatuan keluarga. Dalam konteks ini, diri seseorang sangat dipengaruhi oleh posisi sosial, silsilah keturunan, dan kewajiban adat yang membentuk cara mereka memandang diri dan dunianya. Secara tradisional, orang Toraja diharapkan memiliki 4 karakter utama. Yang pertama, Sugi, yang artinya kaya dalam arti luas, termasuk pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang kedua, Barani, yang artinya berani dan bertanggung jawab. Yang ketiga, Manarang, yang artinya cerdas secara sosial dan intelektual. Dan Kinawa, yang artinya rendah hati dan sopan. Namun, dalam perkembangannya, terjadi pergeseran nilai di mana Sugi cenderung dimaknai sebagai kekayaan materi, sementara Kinawa sering terabaikan. Keberhasilan hidup kini lebih diukur dari harta, jabatan, dan pendidikan tinggi, bukan lagi keseimbangan keempat nilai tersebut. Pergeseran ini mencerminkan dinamika psikologis di mana tekanan sosial dan modernitas memengaruhi cara orang Toraja mendefinisikan diri dan kesuksesan. Lalu yang kedua ada adat yang paling unik dan mendalam dari suku Toraja, yaitu tradisi Manene. Tradisi Manene merupakan ritual yang membersihkan dan mengganti pakaian jenazah leluhur yang telah puluhan bahkan ratusan tahun dimakamkan. Dari kacamata psikologi lintas budaya, tradisi ini bukan sekedar proses fisik, melainkan refleksi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Manene menjadi simbol perhatian lintas generasi dan bentuk nyata dari ikatan keluarga yang tak terputus, bahkan melampaui kematian. Ritual ini menggambarkan bagaimana budaya dapat menjadi kerangka untuk memproses kehilangan, menghormati sejarah, dan menjaga hubungan emosional dengan leluhur sebagai bagian integral dari identitas kolektif. Dalam tradisi Manene, nilai-nilai pelestarian sangat menonjol, seperti keamanan, kepatuhan, dan penghormatan pada tradisi. Masyarakat Toraja mempertahankan struktur sosial yang ketat, termasuk sistem kasta dan tata letak pemukiman berdasarkan status, seperti yang terlihat di desa Keteketsu. Kepatuhan terhadap norma adat bukan sekedar kewajiban, tetapi cara untuk menjaga harmoni sosial dan stabilitas komunitas. Dalam psikologi lintas budaya, hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai kolektif membentuk perilaku individu dan memberikan rasa aman serta keteraturan dalam menghadapi perubahan zaman. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan Tondo pada tahun 2024, tradisi Manene juga mencerminkan nilai self-transcendence, khususnya dalam bentuk kedermawanan dan pengakuan terhadap kemanusiaan universal. Ritual ini dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang terhadap jenazah yang diperlakukan layaknya masih hidup.
Keluarga besar berkumpul, saling mendukung, dan menyediakan jamuan sebagai bentuk empati dan solidaritas. Dari sisi psikologis, praktik ini memperkuat ikatan sosial, memberikan dukungan emosional, dan menegaskan bahwa kematian bukan akhir dari relasi, melainkan bagian dari siklus hidup yang dirayakan bersama. Dijelaskan dalam jurnal penelitian oleh Muhyiddin DKK 2015 dalam teori konsep diri William James, orang Toraja cenderung didominasi oleh me-self, yaitu pandangan diri sebagai objek yang dipengaruhi oleh norma sosial, status, dan harapan kolektif. Sisi I-self atau kesadaran diri sebagai subjek yang aktif dan otonom, sering tertekan oleh kewajiban, adat, dan tekanan sosial. Akibatnya, banyak orang Toraja mengalami konflik internal antara keinginan pribadi dan tuntutan budaya. Strategi coping yang digunakan pun sering bergeser dan fokus pada penyelesaian masalah menjadi lebih emosional dan maladaptif, yang berpotensi untuk memperburuk kondisi psikologis. Meskipun menghadapi tekanan, budaya Toraja juga menjadi sumber motivasi dan ketahanan. Kewajiban adat seperti Rambu Solo mendorong banyak orang Toraja untuk bekerja keras, mengejar pendidikan, dan memperluas relasi. Nilai kebersamaan dan sistem dukungan sosial melalui kelompok Saroang dan Tongkonan memberikan rasa aman dan identitas yang kuat. Dari sudut pandang psikologi lintas budaya, penting untuk memahami dinamika ini secara holistik. Intervensi psikologis di masyarakat Toraja perlu mempertimbangkan konteks budaya, mendukung keseimbangan antara tradisi dan kesejahteraan mental, serta memberdayakan I-self tanpa mengabaikan nilai-nilai kolektif yang menjadi inti dari identitas mereka. Perjalanan kita menelusuri dinamika psikologis manusia Toraja membawa kita pada satu kesimpulan. Di sini, identitas tidak hanya dibentuk oleh diri sendiri, tetapi juga oleh warisan, ritual, dan ruang bersama. Jika kita belajar satu hal dari Toraja, maka itu adalah manusia tumbuh bukan hanya melalui pencapaian